Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error, masih di playlist pemrograman dasar pada Java. Di video ke-15 kali ini kita akan membahas tentang break dan continue pada Java. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang break yang kita gunakan untuk melompat keluar dari pernyataan switch. Jadi dalam percabangan switch kita sudah pernah menggunakan break ya. Nah, selain pada pernyataan switch, break juga bisa digunakan untuk melompat keluar dari perulangan. Nah, contohnya kita bisa lihat di bawah ini, di mana pada contoh di bawah ini, pada perulangan for ini, kita akan melakukan perulangan dari 0 sampai 9. Ya, atau melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Nah, namun dengan kita tambahkan kode ini, jika atau if i sama dengan 4, maka break. Break artinya adalah berhenti. Jadi setelah menampilkan angka 0, 1, 2, 3 ya, dimana nilai i sama dengan 4, maka looping akan dihentikan secara paksa dengan adanya break ini. Ya, jadi fungsi break adalah untuk menghentikan blok kode sampai pada break tersebut. Jadi program setelahnya atau baris kode setelah break tersebut tidak akan dijalankan lagi. Ya, jadi itu break. Kemudian berbeda dengan continue, di mana continue digunakan untuk melompati atau melewati blok kode tertentu dalam perulangan. Oke, dalam contoh di bawah ini, dengan sintaks yang hampir sama dengan pada contoh break tadi, ya, di mana kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali. Nah, di sini dalam pernyataan if atau jika i sama dengan 4, maka kita jalankan continue, di mana continue ini menandakan ketika i sama dengan 4, maka lewati atau loncati. Maka ketika i sama dengan 4, maka baris kode ini tidak akan dijalankan. Oke ya, jadi pembahasannya secara teoritis seperti itu. Agar tidak bingung, kita akan coba praktekkan di dalam project kita. Seperti biasa, silahkan buka NetBeans IDE-nya. Jika sudah terbuka, start page-nya silahkan ditutup aja. Kemudian jika ada project sebelumnya yang terbuka, silahkan di close. Caranya adalah klik kanan pada project, kemudian pilih close. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat sebuah project baru. Caranya kita bisa klik pada icon new project ini, atau bisa juga melalui file, di sini menu file, kemudian klik new project. Kemudian pilih Java application, kemudian klik next. Untuk project name-nya kita kasih nama break dan continue. Seperti ini ya. Jika sudah, klik finish. Seperti biasa, kita akan secara otomatis dibuatkan sebuah kelas dengan nama break dan continue. Kemudian di dalam kelas tersebut kita juga sudah dibuatkan sebuah metode main, ya, di mana semua kode yang akan kita tuliskan di dalam metode main tersebut, yaitu di sini. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah kita buat perulangan ya, dimana kita akan mencoba menggunakan break di dalam perulangan for. Kita buat for, kemudian seperti biasa di dalam for ada 3 statement di dalamnya. Ya, dimana statement pertama adalah untuk mendefinisikan sebuah variabel, kita buat variabel int x, dimana nilai x-nya adalah 0. Kemudian titik koma, dilanjutkan dengan statement kedua yaitu kondisi, di mana x kurang dari 10, kita akan melakukan perulangan sebanyak 10 kali terhadap x ini nanti.
Kemudian kita increment nilai X-nya, X++. Selanjutnya adalah kita buat kurung kurawal, di mana di dalam kurung kurawal ini kita akan melakukan looping. Ya, kita akan tampilkan sederhana aja ya, kita akan tampilkan nilai X saja. System out print ln, kurung buka, kurung tutup, kemudian kita tampilkan X. Nah, ini adalah kode untuk perulangan for yang normal ya, seperti biasa. Kita cek dulu hasilnya, harusnya akan menampilkan sebanyak 10 kali nilai X ya. Kita coba run. Ya, nilainya adalah nilai X akan ditampilkan sebanyak 10 kali. Ya, walaupun di sini nilainya beda, kenapa? Karena di setiap perulangannya diincrement 1 kali ya. Jadi 0 ditambah diincrement 1 jadi 1, ditambah 1 jadi 2 dan seterusnya. Ini adalah nilai X. Sampai di sini normal ya, seperti biasa. Karena kita masih menggunakan perulangan for seperti biasa. Kita belum menggunakan break maupun continue. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang break dulu ya. Kegunaan break tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi break adalah untuk menghentikan program sampai dengan kode break tersebut. Dan untuk baris kode setelah break tersebut tidak akan dijalankan. Ya, kita coba. Misalkan di sini kita akan lakukan break setelah nilai X sama dengan 5 ya. If jika X sama dengan 5, maka kita jalankan break. Oke, seperti ini. Logikanya adalah ketika nilai X adalah 5 ya, nilai X adalah 5, maka break, berhenti. Nah, maka kode di bawahnya tidak akan dijalankan dan juga perulangan juga dihentikan. Oke ya, kita coba jalankan. Oke ya, jadi seperti itu, yang tampil adalah nilai 0 sampai dengan 4. Ya, logikanya seperti apa? Kita coba bahas agar lebih jelas. Jadi, pertama, ketika Java menjalankan kode ini, ya, for, kemudian kita definisikan atau kita buat variabel X, di mana variabel X adalah 0, kemudian dicek kondisinya, apakah 0 kurang dari 10? True, ya betul. Setelah kondisi dicek, maka dijalankan perulangannya. Kemudian di sini dicek lagi, apakah X sama dengan 5? Tidak ya, karena X nilainya 0, maka ini tidak dijalankan. Kemudian tampilkan nilai X. Nilai X-nya adalah 0. Setelah ditampilkan nilai 0, ya ini, kemudian di-increment menjadi nilai X adalah 1. Kemudian dicek di sini, apakah 1 kurang dari 10? Ya, berarti hasilnya adalah true, maka perulangan dijalankan. Kemudian dicek lagi di sini, apakah 1 sama dengan 5? False ya, maka tidak dijalankan. Yang ada di sini ya, atau breaknya tidak dijalankan. Kemudian dijalankan kode selanjutnya, yaitu tampilkan nilai X. Nilai X tadi adalah 1 ya. Kemudian masuk ke increment lagi, 1 ditambah 1 jadi 2. Yang kemudian dicek apakah 2 kurang dari 10? Ya, true. Kemudian dicek lagi di sini, dijalankan perulangannya, dicek lagi di sini ya. Apakah 2 sama dengan 5? False ya, maka ini tidak dijalankan. Kemudian ditampilkan nilai X sama dengan 2. Kemudian di increment nilai X menjadi 3, dicek apakah 3 kurang dari 10? True, maka dijalankan perulangannya. Di sini ada if, dicek kondisinya apakah 3 sama dengan 5? False ya, maka breaknya tidak dijalankan. Kemudian ditampilkan nilai X-nya. Nilai X-nya adalah 3. Kemudian di increment nilai X-nya menjadi 4. Kemudian dicek apakah 4 kurang dari 10? Iya, benar ya. Maka perulangannya dijalankan. Jika X sama dengan 5, maka break dijalankan karena
X-nya adalah 4, maka tidak sama dengan 5, maka false. Untuk baris ini tidak dijalankan. Kemudian tampilkan nilai X-nya adalah 4. Kemudian di increment, 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian apakah 5 kurang dari 10? True ya, maka dijalankan perulangannya, masuk ke if, dicek lagi apakah 5 sama dengan 5? Ya, true, maka dijalankan break. Ketika dijalankan break ini, maka program berhenti. Nah, maka dari itulah kenapa yang tampil hanya sampai angka 4. Ya, seperti itu logika atau bagaimana Java menjalankan looping for di mana di dalamnya ada break. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang continue. Nah, untuk menjelaskan tentang continue, kita akan ganti aja langsung di sini breaknya menjadi continue biar lebih jelas. Oke ya, seperti ini. Untuk logikanya hampir sama dengan break. Perbedaannya adalah ketika kondisi yang kita cek ini sesuai, dengan adanya continue ini hanya melewati atau melompati saja. Oke ya, kita coba. Kita run. Nah, perhatikan di sini. Kalian bisa lihat bahwa ketika nilai X sama dengan 5, ya, nilai X sama dengan 5, maka continue akan dijalankan, sehingga nilai X tidak ditampilkan di dalam layar, karena program atau looping akan dihentikan sampai di sini, kemudian dijalankan ke looping yang selanjutnya. Jadi akan dilanjutkan. Nah, continue berfungsi untuk melewati kondisi saat ini. Ya. Jadi logikanya adalah seperti for tadi, ketika X sampai di nilai 5 ya. Misalkan di sini X sama dengan 5 setelah looping ya. Jadi 0 ya. Maka ditampilkan 0, normal ya, plus 1, kemudian menjadi 1, ditampilkan 1, kemudian 2 ya, dicek 2 tidak sama dengan 5, maka continue dilewati ya. Kemudian 3 juga sama, 4 masih tidak sama dengan 5. Nah, ketika nilai X sama dengan 5, maka continue dijalankan. Nah, di mana nilai X sama dengan 5 di sini tidak dijalankan ya, dilompati langsung ke pengecekan berikutnya ya, di mana di increment 1 kali ya, di increment, kemudian nilai X 6 ya, menjadi 6, kurang dari 10, true, maka dijalankan loopingnya, kemudian dicek apakah 6 sama dengan 5, tidak, maka ditampilkan angka 6. Nah, dari situlah kenapa angka 5 di sini tidak tampil. Jadi kurang lebih logikanya seperti itu. Ya, semoga bisa menjelaskan dan semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih belum bisa dipahami, silahkan diulang-ulang lagi videonya dan dicoba-coba lagi agar bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan terkait video kali ini, silahkan ditanyakan di bawah kolom komentar di bawah video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.